Ya. Di materi yang pertama, kita akan membahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini terbentuk dalam rangka sebuah atom-atom akan membentuk suatu molekul. Atau ikatan yang terjadi antara atom yang ada di dalam molekul yang satu dengan atom lain yang ada di dalam molekul lain. Atau bisa juga ikatan antara suatu logam dengan logam lain, dan seterusnya. Menurut pembagiannya secara umum, ikatan kimia dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kimia atom-atom dalam satu molekul dan ikatan kimia antar molekul atau antar atom logam. Secara garis besar ada dua itu ya. Kalau ikatan atom-atom dalam satu molekul berarti yang dimaksud di sini adalah ikatan yang terjadi antar atom-atom dalam rangka bergabung membuat suatu molekul. Nah, untuk pembagiannya, ikatan atom-atom dalam satu molekul dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion ini adalah ikatan yang paling kuat di antara jenis-jenis ikatan atom-atom dalam satu molekul. Ikatan ion contohnya adalah pada ikatan yang terjadi untuk pembentukan molekul NaCl. Kita tahu NaCl tersebut mudah larut dalam air, maka ketika dia larut dalam air, NaCl tersebut akan terionkan. Seperti tampak pada reaksi kimia berikut ya, NaCl akan menjadi produk atau terurai menjadi Na+ dan Cl-. Larutan dipanaskan menguap airnya, maka didapatkan kembali kristal NaCl. Nah, molekul NaCl atau senyawa NaCl seperti yang saya sampaikan kemarin ya, setiap senyawa boleh kita sebut molekul. Tetapi tidak semua molekul adalah senyawa, karena syaratnya molekul adalah minimal terdiri 2 atom atau lebih, baik yang sama maupun berbeda, sedangkan syarat senyawa, atom-atomnya harus berbeda. Maka si NaCl ini kita boleh sebut senyawa atau boleh juga kita sebut molekul. NaCl terdiri dari atom Na dan Cl dengan nomor atom Na adalah 11. Jika dibuat konfigurasinya dengan metode KLM, mungkin teman-teman masih ingat ya, bahwa konfigurasi elektron bisa menggunakan metode KLMN atau bisa menggunakan metode SPDF, di mana jika menggunakan metode KLMN, teman-teman akan mengikuti aturan bahwa di kulit K itu elektron yang ada di dalamnya atau jumlah elektronnya adalah 2, kemudian di kulit L jumlahnya 8, di kulit M bisa 8 atau 16 ya, mengikuti atau menyesuaikan atomnya. Nah, ketika si natrium atau Na tadi dengan nomor atom 11 dibuat konfigurasinya menggunakan metode KLM, maka di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 8, di kulit M ada 1. Kemudian kalau untuk Cl dengan nomor atom 17, di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, di kulit M ada 7. Sehingga kalau kita lihat pada atom Na, dia memiliki 1 elektron terluar atau elektron valensi ya, pada kulit terluar, sedangkan pada Cl ada 7.
Nah, jika kita melihat kecenderungannya, jika pada kulit terluar isinya sangat sedikit, misalnya pada atom-atom logam ya, Na juga termasuk salah satunya, kita lihat bahwa Na ini hanya punya satu saja, berarti sangat sedikit jumlah elektron yang mengisi kulit terluar, maka untuk menjadi sempurna atau terisi penuh, yaitu 8 ya dalam hal ini, untuk terisi penuh hingga menjadi 8, dia cenderung membutuhkan 7 elektron. Karena membutuhkan sangat banyak untuk bisa terisi penuh, maka si Na ini lebih cenderung untuk memberikan ya, daripada dia harus meminta sebanyak 7 elektron, maka dia lebih baik memberikan 1 elektronnya. Maka karena dia memberikan 1 elektron untuk atom lain, maka nanti dia memiliki muatan positif. Karena dia memberi maka dia akan bermuatan positif atau akan menjadi kation. Sehingga pada akhirnya yang mula-mula konfigurasinya adalah 281, Na menjadi 28 saja. Dengan tanda muatannya adalah positif, yang bermakna bahwa dia memberikan 1 elektron terluar ke atom lain, sehingga memiliki lambang positif tadi atau muatan positif tadi. Berbeda pada Cl ya. Pada Cl ini konfigurasinya 287. Kalau untuk menjadi penuh, menjadi 8, dia hanya butuh 1. Maka si Cl ini cenderung meminta ya atau menerima 1 elektron lagi supaya dia menjadi penuh. Akhirnya si Cl tadi diberi lambang minus atau muatan negatif karena dia meminta atau hanya menerima. Istilahnya kalau kita memberi atau mendonorkan itu kan sifatnya hal yang positif ya teman-teman dibandingkan hanya meminta atau menerima. Nah, sehingga si Cl yang semula konfigurasinya 287 ketika membentuk Cl minus atau anion ya dalam hal ini, dia akan bermuatan negatif dengan konfigurasi 288. Menjadi 8 karena mendapatkan sumbangan 1 elektron dari natrium. Dalam hal ini terjadi gaya tarik elektrostatik antara ion Na+ dan Cl- sehingga terbentuk senyawa NaCl. Pembentukan senyawa ini menggunakan metode ikatan ion ya. Jadi senyawa tersebut dapat terbentuk oleh adanya ikatan ion tadi. Ikatan ion ini dapat dimaknai menjadi 3 ya di sini. Yang pertama adalah terjadi karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Kalau pada contoh ini perpindahan elektron Na ke atom Cl. Yang kedua, ikatan ion juga dapat dimaknai sebagai ikatan antara ion positif dan ion negatif. Ion positifnya adalah Na+, ion negatifnya adalah Cl-. Kemudian, ikatan ion juga bisa dimaknai sebagai ikatan antara logam dan non-logam. Karena setiap atom yang bermuatan positif boleh kita sebut sebagai logam, karena syarat logam adalah memiliki elektron terluar yang sedikit, maka dia cenderung memberikan dibandingkan menerima. Jika teman-teman mau memilih definisi yang pertama atau kedua atau ketiga, maka sama saja ya, bisa dibenarkan. Berikut ini tahapan pembentukan senyawa NaCl. Pertama-tama proses pelepasan dan penarikan elektron dari atom Na ke atom Cl menghasilkan ion-ion bermuatan. Ikatan ion terjadi karena adanya gaya elektrostatik dari ion positif dan ion negatif. Ikatan ion tadi memiliki nama lain atau sinonim elektrovalen atau heteropolar, maaf.
jika sesama senyawa ionik atau sesama senyawa yang terbentuk oleh karena ikatan ion, maka kalau kita ingin melihat manakah yang paling kuat dari berbagai senyawa ionik tadi atau dari berbagai senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion, maka ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ya untuk memilah manakah ikatan ion yang paling kuat. Ikatan ion yang paling kuat jika ikatan tersebut terbentuk atau terjadi antara logam dengan potensial ionisasi kecil dan non-logam dengan elektronegativitasnya besar. Jika sebuah atom memiliki muatan negatif atau dalam hal ini boleh kita sebut sebagai anion ya, maka dia bisa kita sebut memiliki elektronegativitas yang besar. Tetapi jika suatu atom dia cenderung akan bermuatan positif atau konfigurasi elektronnya menunjukkan bahwa pada kulit terluar hanya berisi elektron yang jumlahnya sedikit, kita sebut memiliki elektronegativitas kecil atau dia lebih elektropositif ya teman-teman. Nah, berikut ini golongan 1A. Golongan 1A pada sistem periodik unsur yang kemarin kita sudah lihat ya. Kelompoknya H Herlina ya, kalau kepanjangannya dulu saya di SMA mengingatnya. H, Lina, K gitu ya, dan seterusnya. Semakin ke bawah, potensial ionisasi semakin kecil. Kemudian golongan 7A semakin ke atas elektronegativitasnya semakin besar. Nah, untuk menentukan ikatan mana yang paling kuat atau ikatan ion mana yang paling kuat, kita harus memenuhi prinsip ini ya. Kalau kita bandingkan antara H-linaka ya, hidrogen, litium, natrium, kalium misalnya ya, semakin ke bawah, berarti potensial ionisasi semakin kecil. Kalau untuk golongan 7A, 7A ini kalau dalam sistem periodik unsur, teman-teman melihat kelompoknya adalah mulai dari F, Cl, Br, I ya, fluorida, klorida, bromida, iodida. F, Cl, Br, I. Jadi elektronegativitas yang semakin besar adalah yang paling atas. Berarti fluorida adalah atom non-logam yang memiliki elektronegativitas paling besar di antara kelompok 7A. Sedangkan kalau yang golongan 1A yang memiliki potensial ionisasi semakin kecil adalah yang semakin di bawah. Berarti kalium ya, H, Lina, K ya urutannya. Kalium, berarti kalium ini termasuk sebagai atom logam dengan potensial ionisasi paling kecil bila dibandingkan natrium atau litium atau hidrogen. Jadi, ketika ditanya manakah ikatan ion yang paling kuat, maka kita tahu bahwa tadi yang memiliki potensial ionisasi makin kecil adalah yang paling bawah, berarti dalam hal ini K ya. Yang awalannya K berarti mungkin akan kita pilih. Kemudian yang kita akan pilih lagi yaitu yang memiliki elektronegativitas makin besar. FClBRI tadi yang paling besar adalah F. Maka jawabannya adalah KF. Next. Itu tadi sekilas ya tentang ikatan ionik. Atau intinya adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Next, kalau untuk ikatan kovalen, ada beberapa definisi ya yang terkait dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terbentuk ketika sebuah atom berikatan dengan atom lain dalam rangka untuk mencapai struktur yang stabil.
maka atom cenderung menangkap elektron atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Ikatan ini disebut ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama oleh dua atom atau lebih. Boleh juga kita definisikan sebagai ikatan dua atom atau lebih dari atom non-logam, atau boleh juga kita definisikan sebagai ikatan antara atom-atom yang mempunyai perbedaan elektronegativitas kecil. Adapun ikatan kovalen tadi, ada yang merupakan ikatan kovalen atom sejenis. Berarti atom-atom penyusunnya adalah atom-atom yang sama. Misalnya ikatan kovalen pada pembentukan molekul Cl2 ya. Cl2 gas klorida. Cl2 ini terdiri dari atom Cl dan atom Cl. Tanda strip merupakan pasangan elektron. Untuk membentuk Cl2 ada tanda strip di situ ya, yang artinya adalah ikatan tunggal. Adapun dalam ikatan kovalen atom sejenis, ada juga yang merupakan ikatan kovalen rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Seperti pada gambar ini ya, ikatan kovalen rangkap 2 misalnya pada molekul oksigen atau O2. Berarti ada dua pasangan elektron yang dipakai bersama. Kalau pada Cl2 hanya satu pasang elektron yang dipakai bersama. Kalau pada O2 ada dua pasang sehingga menyebabkan adanya ikatan rangkap 2 pada molekul oksigen tersebut. Berikutnya pada molekul N2 atau nitrogen ya, dalam bentuk gas juga ini, dia ada 3 ikatan rangkap yang artinya berarti ada 3 pasang elektron bebas yang digunakan secara bersama-sama oleh 2 atom nitrogen yang ada dalam molekul nitrogen. Kemudian ikatan kovalen ini dibagi menjadi 3 jenis, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non-polar, dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen polar apabila pasangan elektron bersama tertarik ke salah satu kutub atom yang lebih elektronegatif. Contohnya adalah hidrogen fluorida atau HF, HCl, HBr, HI, H2O, dan NH3. HF juga bisa dibaca sebagai asam fluorida atau hidrogen fluorida. Jika kita lihat berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka pada atom F, dia akan cenderung menerima satu elektron sehingga dia muatannya negatif. HF biasanya muatannya negatif, sedangkan H muatannya positif. Nah, ikatan untuk membentuk senyawa ini karena terjadinya penggunaan elektron secara bersama-sama dan tertarik ke arah atom atau kutub atom yang lebih elektronegatif. Jadi lebih tertarik ke arahnya F ya. Mungkin dengan melihat gambar ini akan lebih jelas ya. Ini adalah untuk yang gambar yang di atas, ini adalah gambar struktur Lewis ya untuk molekul CO2, kemudian C2H2, CO2 jika dibuat struktur Lewisnya terlihat di sana bahwa ada dua pasangan elektron yang dipakai bersama-sama dan keduanya
memiliki ikatan rangkap ya, 2 pasang dari sebelah kiri, 2 pasang dari sebelah kanan, berarti kalau di total ada 4 pasang elektron yang dipakai bersama-sama. Sehingga ada 2 ikatan rangkap yang terbentuk. Kemudian pada asetilen ya, atau H2C2 atau C2H2 juga boleh. Nah, terlihat di sini ada 3 pasang elektron yang dipakai bersama-sama. Pada contoh CO2 dan C2H2, di sini jika kita lihat momen dipolnya atau lebih ditarik kemana si elektronnya yang dipakai bersama-sama, maka terlihat bahwa sama kuatnya ya, tertarik sama kuatnya. Kalau syarat ikatan kovalen polar tadi kan dia harus lebih ke arah yang elektronegatif. Tetapi karena ini seimbang, C ke O dan C ke O yang sebelah kiri atau C ke O yang sebelah kanan ini seimbang, maka dia kurang tepat jika kita sebut sebagai senyawa yang terbentuk karena ikatan kovalen polar. Jika kita lihat yang di bawahnya ya, pada H2O, arah resultan momen dipolnya adalah ke atas ya, ini panahnya, ke arah O. Lebih ke arah O. Jadi ada arahnya. Sehingga kita boleh sebut bahwa pada molekul H2O ini merupakan senyawa yang terbentuk karena ikatan kovalen polar. Begitu pula pada SO2 ya. Di SO2 ini yang bulat-bulat hijau itu ya, SO2 itu lebih ke arah S ya. Jadi boleh kita sebut dia lebih ke arah elektron yang lebih ke arah atom yang lebih elektronegatif. Berbeda pada CO2. Kalau pada CO2 ini arahnya ya, arah elektronnya tidak tertarik kemana-mana karena sama kuatnya ya, seimbang. Maka kalau pada CO2 ini dia karena ikatan kovalen non-polar. Ya, ada polar dan ada non-polar. Berikutnya adalah ikatan kovalen non-polar. Jika pasangan elektron yang digunakan tertarik sama kuat pada semua atom, memiliki perbedaan elektronegativitas yang kecil. Kita tahu bahwa perbedaan elektronegativitas itu terbentuk karena adanya kecenderungan pergerakan elektron menuju yang memiliki elektronegativitas yang lebih besar atau yang lebih elektronegatif. Nah, misalnya pada Cl2 ini lebih ke arah nonpolar karena apa? Karena Cl dan Cl itu sama-sama elektronegatif. Karena dia sama-sama elektronegatif, maka tidak ada yang akan cenderung lebih kemana, sehingga dianggap bahwa sama kuat tarikannya. Cl dan Cl ini memiliki tarikan yang sama kuat pada semua atom ya. Maka kita sebut dia nonpolar. Contoh lainnya pada Br2, I2, O2, N2, dan sebagainya. Begitu juga pada senyawa CH4. Kenapa CH4 ini nonpolar? Karena CH, ini C ini nanti tangannya ada 4. Dan kita tahu bahwa pada C ini lebih cenderung ke elektropositif, hanya juga lebih ke arah elektropositif. Kemudian dilihat dari tangan C-nya ada 4 yang sama kuatnya, maka kita anggap dia adalah ikatan kovalen nonpolar. Begitu pula pada CCl4. CCl4 ini sama kuatnya ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sama kuatnya tarikannya, sehingga dia memiliki syarat disebut sebagai ikatan kovalen nonpolar. Selanjutnya juga pada senyawa C6H6. C6H6 ini strukturnya
poliaromat, strukturnya senyawa aromatris ya atau siklis, maka dia memiliki perbedaan elektronegativitas yang kecil. Dan selanjutnya pada CO2 seperti pada gambar sebelumnya ya, tarikan antara C ke O sebelah kiri dan C ke O sebelah kanan sama kuatnya, sehingga kita sebut sebagai ikatan kovalen nonpolar. Selanjutnya, dalam membentuk sebuah senyawa, atom-atom dapat berikatan menggunakan prinsip ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom. Syaratnya, atom penyumbang elektron harus memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya pada senyawa NH4 positif. NH4 positif ini terbentuk dari ikatan antara senyawa NH3 dan H+. Struktur NH3 menyebabkan atom N memiliki pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom N akan dipakai bersama-sama dengan atom H. Mungkin dengan gambar ini akan lebih memudahkan teman-teman memahami materi ini. Jadi, jika kita buat strukturnya, pada atom N terlihat ada 2 titik hitam yang maknanya adalah terdapat elektron bebas di sini sebanyak 1 pasang yang nanti si NH3 ini akan menyumbangkan elektron bebasnya membentuk amonium atau NH4 positif, menyumbangkan kepada H, sehingga dia akan membentuk senyawa baru dengan nama amonium atau ion amonium NH4 positif. Berikut ya gambaran pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom N. Contoh lain untuk contoh senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen koordinasi adalah pada ion-ion kompleks atau pada senyawa kompleks. Contoh senyawa kompleksnya misalnya feri sianida ya atau FeCN6, kemudian perak nitrat, Cn dan NH3 gugus yang mempunyai pasangan elektron bebas sehingga boleh kita sebut sebagai ligan. Kalau dalam konsep senyawa kompleks kita pahami bahwa dulu mungkin sudah dipelajari ya di SMA bahwa ikatan yang terjadi antara ion logam dan ligan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyumbang pasangan elektron bebasnya adalah yang kita sebut sebagai ligan. Berikut perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Secara garis besar ada 2, bahwa senyawa ionik adalah senyawa jika dalam wujud cair atau dalam pelarut polar akan bertindak sebagai konduktor. Sedangkan pada senyawa kovalen atau dalam wujud cair akan bertindak sebagai bukan konduktor. Dalam pelarut polar bisa sebagai konduktor. Atau lebih tepatnya ini terjadi pada senyawa kovalen polar. Yang dimaksud sebagai konduktor adalah senyawa tersebut ketika berada dalam pelarut polar atau misalnya dalam air, dia akan terionkan menjadi ion-ionnya. Contohnya pada NaCl tadi. Sedangkan kalau pada senyawa kovalen, hanya kovalen polar saja yang bisa bertindak sebagai konduktor ketika dalam pelarut polar. Selain itu dia bukan konduktor. Selanjutnya perbedaannya lagi adalah kalau senyawa ionik, titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Sedangkan senyawa kovalen, titik didih dan titik lelehnya relatif rendah.
Apa buktinya kalau senyawa ionik ini titik didihnya relatif lebih tinggi bila dibandingkan senyawa kovalen? Buktinya adalah kalau kita ingin melarutkannya dengan sempurna, maka kita membutuhkan pemanasan ya, pemanasan yang mana mungkin pemanasannya ini suhunya bisa 70 bahkan 100 ya, misalnya kita mau melarutkan garam, kalau hanya dengan air biasa yang suhunya mungkin suhu ruang, sulit untuk larut. Artinya berarti titik didihnya relatif tinggi kalau dibandingkan senyawa kovalen. Contoh senyawa kovalen tadi kita tahu bahwa misalnya ada HCl. HCl atau asam klorida. Kita tahu si HCl tersebut walaupun tidak dididihkan, dia tetap menghasilkan uap ya. Uap yang pekat panas. Uap tersebut sebagai bukti bahwa si HCl tadi tanpa dipanaskan pun dia bisa menguap yang lama-lama juga bisa habis. Apalagi kalau dipanaskan. Artinya titik didihnya atau titik lelehnya jelas rendah ya bila dibandingkan senyawa ionik. Jadi kalau kita panaskan jelas dia akan lebih cepat habis kalau senyawa kovalen. Kalau senyawa ionik perlu waktu yang lebih lama. Selanjutnya ikatan atom antar molekul. Ikatan atom antar molekul ini adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom di luar molekul. Kalau tadi ikatan yang terjadi antar atom-atom untuk membentuk suatu molekul, artinya dia berada di dalam molekul. Kalau yang ini di luar molekul. Istilahnya adalah ikatan yang terjadi antara atom dari molekul A dengan atom dari molekul B. Misalnya seperti itu. Nah, contohnya adalah pada ikatan logam. Ikatan logam adalah, kita pahami dulu ya dari definisinya, bahwa logam padat bersifat konduktor. Logam mempunyai elektronegativitas yang rendah. Karena kalau dilihat dari konfigurasi elektronnya pada kulit terluar, dia berisi elektron yang jumlahnya sedikit. Karena jumlahnya sedikit, maka dia cenderung melepas elektron. Karena dia cenderung melepas elektron, maka dia cenderung bermuatan positif. Elektron akan bergerak bebas di antara ion positif. Interaksi antara ion positif dan elektron akan menyebabkan terjadinya ikatan logam. Jadi, bisa kita maknai bahwa ikatan logam ini adalah ikatan yang terjadi antara ion positif yang dimiliki oleh logam dengan elektron dari logam lain. Mungkin misalnya bisa antara sebuah molekul yang memiliki Fe dengan molekul lain yang memiliki logam. Jadi logam dengan logamnya. Pada ikatan logam, inti-inti atom berjarak tertentu dan beraturan, sedangkan elektron yang saling dipinjamkan akan bergerak seolah-olah membuat kabut elektron. Hal ini yang menyebabkan munculnya sifat daya hantar listrik pada logam. Berikut ini adalah ikatan logam dalam atom magnesium. Atom Mg, konfigurasi elektronnya seperti ini ya, pada kulit terluarnya ada 2 elektron atau memiliki 2 elektron valensi. Elektron tersebut jika berdekatan dengan logam-logam lain akan membentuk awan elektron. Selanjutnya, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini juga merupakan ikatan atom-atom di luar molekul. Jadi ikatan antara atom dari molekul A dengan atom lain dari molekul B. Antar molekul atau di luar molekul.
Contohnya pada senyawa HF atau hidrogen fluorida. Syarat dari ikatan hidrogen ini adalah apabila terdapat ikatan kovalen polar dengan F yang lebih elektronegatif dan H seolah-olah menjadi lebih positif sehingga terjadi daya tarik-menarik dua kutub. Syaratnya ya di sini terlihat sekali bahwa ikatan hidrogen terjadi pada hidrogen yang terikat unsur yang sangat elektronegatif. Contohnya adalah F, O, dan N. Misalnya ada senyawa HF. F ini kan sangat elektronegatif. Kemudian ketemu dengan senyawa HF juga, yang mana di situ dalam HF tersebut F-nya adalah elektronegatif. Maka hidrogen pada senyawa HF sebelumnya atau HF bagian A misalnya ya, sama-sama HF, hidrogennya ini akan berikatan dengan senyawa HF yang lain. Seolah-olah berikatan dengan F-nya, karena F ini sangat elektronegatif. Sehingga gambarannya seperti pada slide berikut ya, ada beberapa senyawa HF yang saling terikat karena adanya daya tarik menarik dua kutub. Jadi seolah-olah mereka menyatu ya, karena adanya ikatan antara hidrogen dengan atom lain yang sangat elektronegatif. Ini juga tidak hanya terjadi pada F, misalnya juga pada atom O dan N. Berbeda, misalnya di sini adalah CH ya. Misalnya senyawa CH3 misalnya ya. Ketika di sini C atomnya, maka tidak akan terjadi ikatan hidrogen. Karena si C tadi elektronegativitasnya rendah atau kurang elektronegatif. Sehingga tidak bisa membentuk ikatan antar molekul karena C-nya dan H-nya tidak saling tarik-menarik. Berikutnya adalah ikatan van der Waals. Gas-gas yang saling bersentuhan mendekat terkondisi dan membentuk sebuah cairan karena pada kondisi tertentu, pada suhu rendah dan tekanan tinggi. Berikut adalah bagan reaksi yang menggambarkan peran interaksi van der Waals dalam pembentukan molekul polietilen sebanyak N molekul. Kemudian yang di bawahnya adalah ikatan hidrogen intramolekul dalam etanol dan intermolekul antara etanol dan air. Ikatan yang disebabkan karena adanya gaya van der Waals pada senyawa nonpolar terjadi karena adanya dispersi muatan yang menyebabkan terjadinya dipol temporer. Selanjutnya dilanjutkan dengan terjadinya interaksi antar molekul tersebut. Contoh yang mudah adalah ikatan van der Waals pada polimer etilen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi akibat gaya tarik antar molekul antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan, di mana muatan parsial positif berasal dari sebuah atom hidrogen. Mungkin untuk yang ikatan hidrogen mudah ya kita menjelaskannya atau memahaminya, karena yang terpenting adalah jika ada dua senyawa yang sama berdekatan, di mana pada senyawa tersebut ada hidrogen dan ada atom yang sangat elektronegatif, maka mereka dapat berinteraksi dan tarik-menarik. Nah, kalau untuk yang van der Waals, kita lihat dalam skema ini ya. Ini yang menyebabkan pembentukan polimer, contohnya pada polimer etilen. Si C dan C yang mula-mula adalah merupakan ikatan rangkap. Untuk membentuk sebuah polimer, dia akan menjadi ikatan tunggal. Dengan rumus kimianya diberi kurung siku, kemudian ada N.
Jadi penerapan gaya van der Waals ini adalah pada saat pembentukan molekul polimer. Polietilen ini jenis plastik ya teman-teman. Nah, berikut kesimpulan dari ikatan kimia. Setiap unsur selalu memiliki kecenderungan menjadi unsur yang stabil. Kestabilan unsur dilakukan dengan cara mengubah konfigurasi elektronnya seperti pada gas mulia. Ikatan ion terjadi karena adanya gaya elektrostatik dari atom-atom yang berbeda muatannya. Misalnya Na menjadi Na plus ditambah elektron. Cl ditambah elektron akan menjadi Cl minus. Dan seterusnya. Adapun ikatan kovalen terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersama dari atom yang satu ke atom yang lain. Adapun ikatan logam, interaksi terjadi karena gaya tarik-menarik antar elektron oleh inti atom yang berbeda. Jadi ikatan logam ini terjadi dari dari elektron dengan inti atom yang berbeda. Elektronnya dari atom yang berbeda berikatan dengan inti atom yang berbeda. Baik, menuju ke materi selanjutnya tentang elektrolit. Saya rasa kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang elektrolit. Materi elektrolit ini agak berkaitan dengan materi asam basa, khususnya ketika mengklasifikasikan kekuatan asam dan basa ya. Misalnya ada asam kuat, asam lemah, seperti itu. Elektrolit adalah senyawa atau atom juga bisa ya, yang dalam larutan berair akan menghantarkan listrik. Semua larutan ionik yang larut dalam air adalah elektrolit. Senyawa elektrolit dibagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat adalah senyawa yang larutannya merupakan penghantar listrik yang baik. Misalnya ketika kita memiliki padatan atau kristal NaCl dengan simbol S ya, kalau kita menggunakan simbol S berarti kondisi senyawanya adalah padat. Misalnya padat di sini bisa dalam bentuk kristal, endapan, dan sebagainya. Ketika terlarut dalam air, dia akan menjadi Na plus dan Cl minus atau aquos. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan ion yang bentuknya padat gitu ya. Misalnya Na plus solid. Apa buktinya? Buktinya adalah NaCl atau padatan NaCl tersebut ketika dalam bentuk padat, dia tidak mampu menghantarkan listrik. Tetapi kalau dia terionkan, dia akan mampu menghantarkan listrik. Kalau kita melakukan praktikum, kita bisa melihat lampu yang menyala ya ketika uji elektrolit kuat dan adanya gelembung gas. Jadi maka simbolnya di sini Na plus Aki atau aquos. Cl minus aquos. Jadi hanya ada dua kemungkinan ketika NaCl tersebut dilarutkan dalam air, yaitu akan mengion menjadi ion Na plus dan ion Cl minus. Berbeda dengan elektrolit lemah, senyawa yang larutannya merupakan penghantar listrik yang lemah karena ketika ionkan atau terdisosiasi di dalam larutan hanya sekitar 5% yang membentuk ion-ionnya. Maka di sini kita lihat reaksinya reversibel ya, bolak-balik. Ketika CH3COOH teruraikan menjadi CH3COO- plus H+, dengan sekejap dia kembali menjadi CH3COOH kembali. Sehingga dalam larutan tersebut ada 3 kemungkinan isinya, yaitu ion H+, CH3COO- dan CH3COOH-nya. Bahkan yang lebih banyak adalah CH3COOH-nya. Yang menjadi ion-ionnya hanya sekitar 5%-nya saja. Maka si elektrolit CH3COOH ini kita sebut sebagai elektrolit
lemah. Sekaligus dia merupakan asam lemah karena definisi asam lemah adalah ketika di dalam air dia akan terionkan menjadi sebagian saja yang terionkan menjadi ion-ionnya. Jadi dia cepat sekali kembali lagi ke bentuk awal yaitu ke CH3COOH. Hanya sebagian kecil yang tidak kembali ke bentuk awal. Adapun kalau senyawa itu non-elektrolit berarti dia tidak mampu menghantarkan listrik dan dia tidak akan membentuk ion-ionnya ketika kita larutkan dalam air. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Elektrolit kuat contohnya adalah NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, KCl. Ketika di dalam air dia akan menjadi ion-ionnya yaitu Na+, Cl-, dan seterusnya. Dia terionkan dengan sempurna dengan catatan padatannya ini, padatan NaCl tersebut sudah larut sempurna ya teman-teman. Kalau dia NaCl jenuh itu artinya sudah tidak mampu untuk larut kembali, maka di dalam larutan tersebut masih ada NaCl solid. Ini yang dimaksud di sini adalah ketika dia larut sempurna, maka dia akan menjadi ion-ionnya. Berbeda dengan elektrolit lemah, meskipun dia sudah terlarut sempurna, dia masih ada yang dalam bentuk senyawa awal. Kenapa seperti itu? Karena dia secepat kilat akan bolak-balik ya reaksinya, kembali lagi seperti awal, kembali lagi seperti awal, seperti itu. Terurai lagi, kembali lagi, yang pada akhirnya intinya adalah di dalam larutan tersebut ada senyawa asli atau CH3COOH-nya, misalnya ya, kemudian ada ion-ionnya. Nah, untuk non-elektrolit, kalau non-elektrolit ini dia tidak akan pernah terionkan meskipun kita sudah melarutkannya dengan sempurna. Contohnya pada senyawa C6H12O6, ini adalah glukosa, kemudian C12H22O11 atau sukrosa. Sukrosa ini misalnya adalah pada gula pasir atau gula putih, kemudian CONH22 kali atau urea atau ureum, dan C2H5OH atau etanol. Jadi senyawa-senyawa ini adalah merupakan senyawa non-elektrolit. Meskipun kita misalnya sudah melarutkan urea dengan sempurna, kita tidak akan pernah menemukan ion-ionnya. Berikut ini adalah elektrolit utama dalam tubuh manusia yang perlu kita ketahui. Zat terlarut yang ada dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit adalah zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik, seperti contohnya pada molekul protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam-asam organik. Sedangkan yang bersifat non-elektrolit lainnya adalah kreatinin dan bilirubin. Sedangkan elektrolit tubuh mencakup natrium atau Na+, kalium K+, kalsium Ca2+, magnesium Mg2+, klorida Cl-, bikarbonat HCO3-, fosfat HPO42-, dan sulfat SO42-. Perlu diketahui nama yang lain untuk natrium misalnya kalau dalam bahasa Inggris adalah sodium, kalau kalium adalah potasium ya. Berikut ini komposisi elektrolit pada cairan tubuh. Kalau misalnya teman-teman mengukur kadar elektrolit plasma pada sampel plasma ini diperoleh ketika kita mengambil darah, kemudian darah itu diberi antikoagulan, didiamkan, terpisah dari sel-selnya, maka cairan jernihnya kita sebut sebagai plasma. Ketika plasma itu kita ukur kadar elektrolitnya,
Jika pasien tersebut sehat, maka kisarannya kadar natriumnya atau Na plusnya adalah sekitar 142 mg per liter. Kalau untuk kaliumnya sekitar 4 mg per liter, dan seterusnya. Kalau pada cairan interstisial, dia jumlahnya seperti pada slide ini ya, 145 mg per kilogram H2O. Kalau pada intraseluler atau cairan di dalam sel, sekitar 10 mg per kilogram H2O, dan seterusnya. Baik, untuk materi elektrolit saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke materi reduksi oksidasi. Materi ini cukup banyak dan mungkin cukup sulit ya dipahami, sehingga harapan saya semoga teman-teman bisa memperhatikan pelan-pelan dan menanyakan jika ada yang belum dipahami, karena saya yakin materi sebanyak ini ya, kalau dalam satu pertemuan itu namanya ngebut sekali, jadi wajar kalau kita masih setengah memahami apa yang saya sampaikan tadi. Baik, selanjutnya konsep lama untuk reduksi oksidasi, bahwa oksidasi ini dulu dimaknai sebagai peristiwa kimia yang disertai dengan kenaikan kadar oksigen, sedangkan reduksi dimaknai sebagai peristiwa kimia yang disertai dengan penurunan kadar oksigen. Itu adalah definisi yang paling lama. Sedangkan konsep yang baru, oksidasi ini adalah peristiwa kimia yang disertai dengan pelepasan elektron. Sedangkan reduksi adalah peristiwa kimia yang disertai dengan pengikatan elektron. Kalau kita melihat pada contohnya, pada Fe2+ menjadi Fe3+, terjadi peningkatan ya muatannya dari +2 menjadi +3. Berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi, atau kalau dalam hal ini sudah pasti disertai dengan pelepasan elektron. Kenapa kok harus ada pelepasan elektron? Karena jumlah muatan sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Di sisi kiri, kalau dalam hal ini ketika di hadapan laptop saya ini ya, Fe-nya itu di sebelah kiri, Fe2+ di sebelah kiri, Fe3+ di sebelah kanan. Nah, pada Fe2+ muatan ionnya adalah 2, sedangkan pada Fe3+ muatan ionnya adalah 3, sehingga tidak seimbang. Untuk menjadi seimbang pasti dibutuhkan 1 elektron. Elektron ini adalah bermuatan negatif, maka +2 sama dengan +3 minus 1, berarti +2 sama dengan +2. Sisi kiri dan sisi kanan jumlah elektronnya akan menjadi seimbang. Maka reaksi ini sudah pasti disertai dengan pelepasan elektron. Pada reduksi, sebaliknya ya, disertai pengikatan elektron. Sebelah kiri Fe bermuatan +3, sebelah kanan +2, maka untuk menjadi +2 harus ditambah 1 elektron. Juga kita lihat di sini bahwa pada Fe3+ mula-mula muatannya +3 menjadi +2. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Oleh karena itu kita sebut sebagai mengalami reduksi. Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan kemampuan suatu atom atau unsur untuk mengikat dan melepaskan elektron. Berikut ini ya redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Contohnya ada banyak, misalnya oksidasi suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Misalnya pada Fe ditambah oksigen akan menghasilkan Fe2O3. Pada reaksi ini, Fe ini bilangan oksidasinya 0 karena semua atom netral atau molekul tidak bermuatan bermakna memiliki bilangan oksidasi 0 ya, 0. Kemudian pada Fe2O3, Fe ini menjadi bermuatan positif 3 ya teman-teman jika kita uraikan. Maka dia mengalami oksidasi dari 0 menjadi 3 Fe-nya ini.
Nah, ini hanya contoh, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh-contoh reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kalau pada reduksi, contohnya adalah ketika pemanasan raksa oksida atau HGO. Jika teman-teman memanaskan HGO, maka pada reaksi tersebut akan terjadi penurunan bilangan oksidasi Hg, sehingga menyebabkan reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Redoks berdasarkan perpindahan elektron. Jadi dalam reaksi redoks itu pasti ada elektron yang berpindah atau istilahnya ada atom yang akan mengalami penurunan bilangan oksidasi atau juga yang mengalami penaikan bilangan oksidasi. Berikut ini contoh reaksi antara Cu2+ ditambah Zn ditambah H2O menghasilkan, ini sepertinya bukan reaksi ya, tetapi ketika sebuah Cu2+ menjadi Cu, berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi atau turunnya bilangan oksidasi, kita sebut sebagai reduksi. Sedangkan pada Zn menjadi Zn2+ akan mengalami oksidasi. Berikut aturannya, aturan dalam penentuan bilangan oksidasi ini cukup banyak. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Misalnya, sebelah kanan adalah contohnya ya teman-teman, sebelah kiri adalah aturannya, sebelah kanan adalah contohnya. Contohnya pada atom-atom yang bebas, misalnya helium, hidrogen, seperti itu ya. Dan seterusnya. Ini adalah 0. Tidak hanya ini ya, intinya kalau dia sendirian, unsur itu sendirian, atau molekul unsur sendirian, misalnya Mg aja, atau Cu aja, Ca aja, K, kemudian Na, dan seterusnya, pasti dia biloxnya atau bilangan oksidasinya adalah 0. Aturan yang kedua, oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Misalnya pada Na+, Mg2+, S2-, maka dia biloxnya adalah seperti muatannya. Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contohnya, jika ada senyawa ionik S, jika ada molekul yang memiliki muatan ion seperti SO4 2-, dia muatan atau bilangan oksidasi totalnya adalah -2, sama seperti muatannya. Selanjutnya, yang keempat, syaratnya yang lain adalah, aturan yang lain adalah jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi ya. Next, kita langsung menuju ke contoh ya, contoh soal, misalnya pada Cl2. Cl2 jelas dia bilangan oksidasinya 0 karena mengikuti aturan yang pertama tadi ya, semua unsur bebas atau molekul unsur biloxnya adalah 0. Selanjutnya pada NaCl. NaCl pasti dia bermuatan positif 1 karena muatannya dia kalau terionkan adalah menjadi Na+. Kalau Cl dia adalah -1. Sedangkan pada CaCl2 kita tahu kalau dia terion Ca itu akan bermuatan positif 2, Cl bermuatan -1 atau min saja. Maka bilangan oksidasinya seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya H2O. H2O juga sama. H itu selalu 1 ya, muatannya tidak akan pernah berubah, dan O itu selalu -2. Muatannya selalu -2. Maka biloxnya seperti pada tulisan ini ya. Bilox H-nya adalah +1, bilox O-nya adalah
min 2. Bilox atau kepanjangannya bilangan oksidasi. Kemudian kalau NaOH, kita lihat Na itu plus 1, O min 2, dan H plus 1. Pada H2SO4, yang tidak pasti adalah S-nya. Kalau O itu kan sudah pasti min 2, kalau H itu sudah pasti plus 1, maka yang kita ingin tahu adalah bilog S-nya berapa dong, gitu ya. Kalau kita ingin tahu bilog S-nya ini berapa, berarti kita akan hitung bahwa hasil akhirnya karena ini tidak bermuatan, dia kalau dijumlah harusnya muatannya 0, ya, nolnya ada di sini. Nah, ini. Nah, maka kita akan hitung H ini harusnya positif 1, tapi jumlahnya ada 2 karena ada angka 2 di sini, berarti plus 1 dikali 2 sama dengan plus 2. Kemudian O-nya muatannya min 2, tetapi karena ada 4, berarti min 2 kali 4, maka menjadi min 8. Ketika dijumlahkan, totalnya harus 0, karena dia molekul netral yang tidak bermuatan. Maka, setelah kita hitung, misalnya plus 2 ditambah X ditambah min 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 8 dikurangi 2. X sama dengan plus 6. Berarti bilog S ya. Bilog S dalam senyawa H2SO4 ini adalah plus 6. Selanjutnya pada soal nomor 7, Na3PO4. Kita tahu bahwa Na itu pasti positif 1, O itu pasti pasti negatif 2. Nah, maka kita ingin tahu bilox P-nya berapa. Caranya sama dengan metode sebelumnya. Pertama, kita harus menjumlahkan mereka ini sehingga hasilnya nanti adalah 0, karena Na3PO4 ini senyawa netral. Kalau dia bermuatan, maka hasil akhirnya harus sesuai dengan muatannya. Misalnya adalah SO4 2- ya. Berarti kalau kita mencari S dalam SO4 2-, kalau kita ingin mencari bilog S-nya, ketika dijumlah harus sama dengan min 2, karena muatannya min 2. Nah, karena ini tidak bermuatan atau netral, maka kalau dijumlah harus 0. Nah, setelah kita hitung, ternyata P-nya tadi, biloxnya adalah plus 5. Dan seterusnya, begitu juga ketika kita ingin menentukan bilox C pada soal nomor 8. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya mengikuti ini, karena mungkin kalau bagi yang dari IPA tidak begitu bermasalah, dan bahkan materi ini cukup mudah ya. Tapi kalau yang dari IPS mungkin agak harus harus beberapa kali lagi belajarnya supaya benar-benar paham. Maka pada penjelasan saya ini mungkin agak pelan-pelan karena kita menyesuaikan dengan yang mungkin bukan dari IPA. Baik, yang nomor 1, pada soal ini kita diminta untuk menentukan bilox Cl dalam ClO4. Caranya sama dengan yang tadi, nanti silahkan teman-teman coba di rumah, barangkali akan muncul ya dalam soal UAS. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Contoh soalnya ini ya, soalnya ada 4, cara mengerjakannya. Ini adalah jawabannya ya di sini, teman-teman nanti bisa lihat sendiri, bahwa kalau reaksi redoks harus ada yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor, atau harus ada yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kalau dia tidak mengalami oksidasi maupun reduksi, atau mengalami oksidasi saja atau reduksi saja, berarti dia bukan redoks. Seperti pada nomor 3 ya, nomor 3 bukan redoks. Nah, ada beberapa yang harus kita ketahui bahwa dalam reaksi redoks ini
Dalam reaksi redoks ini, SnCl2 ditambah I2 ditambah 2HCl menjadi SnCl4 ditambah 2HI. Si SnCl4 ini akan bertindak sebagai reduktor. Reduktor atau pereduksi. Nama lainnya adalah reduktor, reduktan, pereduksi, agen pereduksi, antioksidan, antioksidator. Jadi nama lainnya ada beberapa, sehingga harapan saya teman-teman familiar dengan istilah itu. Bahwa tidak selalu yang ditanyakan itu manakah reduktornya. Bisa saja yang ditanya manakah reduktannya atau manakah antioksidannya. Berikutnya oksidatornya adalah I2, hasil reduksinya adalah HI, oksidasinya adalah SnCl4. Nah, yang dimaksud dengan reduktor, di sini SnCl2, kita sebut sebagai reduktor karena Sn2 mengalami oksidasi. Sedangkan I2 kita sebut sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi. Mengalami oksidasi artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan mengalami reduksi artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sn di sini mula-mula muatannya 2 menjadi plus 4, berarti mengalami peningkatan. Pada I2 mula-mula 0 menjadi min 1, berarti mengalami penurunan. Terkait nama lainnya, kalau reduktor adalah sama dengan reduktan, sama dengan antioksidan, sama dengan antioksidator, sama dengan pereduksi. Kalau oksidator sama dengan pengoksidasi, sama dengan oksidan, sama dengan radikal bebas, sama dengan antireduktan, antireduktor, dan seterusnya. Adapun reaksi autoredoks atau disproporsionasi adalah reaksi yang mana yang menjadi agen pereduksi sekaligus agen pengoksidasi adalah atom atau molekul yang sama. Contohnya di sini Cl2 ya. Cl2 ini dia selain bertindak sebagai reduktor atau yang mengalami oksidasi, dia juga yang mengalami reduksi atau oksidator. Jadi dia memegang dua peran sekaligus. Kalau yang seperti ini kita bisa sebut sebagai reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Berikutnya adalah tentang penyetaraan reaksi redoks. Kita bisa menggunakan dua prinsip ya, metode setengah reaksi atau metode bilangan oksidasi. Adapun pedomannya dalam suasana asam, pihak yang kekurangan oksigen ditambah H2O, dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung menuju ke bagaimana cara menetapkan atau menyetarakan reaksi menggunakan metode setengah reaksi, atau boleh disebut juga sebagai metode ion elektron. Langkah-langkahnya seperti pada slide berikut. Kemudian kita lihat pada contohnya. Contohnya adalah Sn ditambah HNO3 menghasilkan SnO2 ditambah NO2 ditambah H2O. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Pertama, kita harus memastikan dari dua reaktan ini, manakah yang bertindak sebagai oksidator, manakah yang bertindak sebagai reduktor, atau mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Jika kita lihat di sini, ternyata hasil analisis kita diketahui bahwa Sn-nya yang akan mengalami oksidasi, karena mula-mula dia bilog Sn ini 0, karena dia atom bebas, muatannya pasti 0. Ketika menjadi SnO2, dia akan menjadi bermuatan positif 4, maka sudah bisa dipastikan Sn menjadi Sn2 mengalami oksidasi. Pada NO3- sudah pasti sebaliknya. Nah, pertama-tama untuk menyetarakan reaksi ini, kita harus memperhitungkan jumlah atom O yang dimiliki oleh
si SN tadi. SN menjadi SNO2. Kita ketahui bahwa di bagian SN ini kekurangan oksigen. Sesuai dengan prinsip tadi ya, kalau kekurangan oksigen ditambahkan dengan H2O. Maka SN ditambah H2O akan menghasilkan SNO2 bla bla bla. Nah, setelah menjadi ini, kita lihat kembali di sisi kanan atau di bagian SNO2 menjadi kekurangan hidrogen. Maka ditambahkan dengan 4 atom hidrogen. Setelah itu, begitu pula pada reduksi, di reduksi ini sama prinsipnya, yang kekurangan oksigen ditambahkan oksigen. Pada sisi NO2 kekurangan oksigen sehingga harus ditambahkan H2O agar jumlah oksigennya 3 ya, sesuai dengan sebelah kiri. Selanjutnya, karena sebelah kanan ditambahkan H2O, maka sebelah kiri akan kekurangan H2O, maka dari itu ditambahkan 2 buah atom hidrogen, sehingga reaksinya setara. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung muatannya apakah sudah setara atau belum. Setelah kita hitung, kita lihat pada yang bagian SN ditambah 2H2O, di sini muatannya 0, tidak ada ya, sebelah sini tidak ada elektron yang terlibat dan tidak bermuatan. Tetapi di sisi kanan, di daerah ini, saya mau cek kalau saya bold itu kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak, Mbak, tanda saya mewarnai ini? Kelihatan, Bu. Oh ya, baik. Kelihatan, Bu. Baik. Next ya. Jadi di sebelah kiri ini kan dia tidak ada muatannya, tapi di sebelah kanan ada muatannya. Ada 4 ya. 1 dikali 4 ada 4H+. Maka reaksi tidak setara. Untuk menjadi setara atau menjadi bermuatan 0, maka harus ditambahkan elektron sebanyak 4 buah. Karena kita tahu elektron tadi muatannya adalah -1. Maka setelah mereka setara, kita akan melihat reaksi redoks atau reaksi oksidasi dan reduksinya. Di bagian oksidasi, jumlah elektron yang terlibat ada 4, sedangkan di bagian reduksi, elektron yang terlibat ada 1. Maka untuk bisa menjadi setara, di bagian reduksi harus dikali 4. Di bagian oksidasi cukup dikali 1. Ini berfungsi agar jumlah elektronnya sama, sehingga nanti akan bisa dicoret ya, bisa dihilangkan. Sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah seperti ini, yang nanti 4 elektron di reduksi ini akan dicoret dengan 4 elektron yang di bagian oksidasi. Bisa dicoret karena yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Maksudnya setelah panah ya, sebelah kanan ini yang setelah panah, sebelah kiri sebelum panah. Yang ini bisa kita coret, hasil akhirnya adalah ini. Jadi, setelah disetarakan SN ditambah HNO3 ini, reaksi yang setaranya akan menjadi seperti ini. Jika kita menggunakan metode setengah reaksi. Ada metode yang lain selain ini, ada ya, yaitu metode bilangan oksidasi. Tapi sebelum itu kita mencoba mengerjakan soal. Soal ini sudah ada jawabannya, tinggal nanti teman-teman pelajari lagi, konsepnya sama ya. Pertama-tama kalau dia kekurangan oksigen akan kita tambahkan H2O. Kalau yang sisi kanan ditambah H2O, pasti sisi kiri kekurangan hidrogen ya. Maka kita tambah dengan H+. Setelah itu kita setarakan jumlah elektronnya. Nah, untuk valensi, seperti pada soal yang saya berikan, soal post-test, valensi itu adalah banyaknya elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. Kalau biar mereka sama jumlahnya ya di sini, kita membutuhkan
sisi yang atas atau yang bagian reduksi MnO4- kita kali 1, Fe2+ kita kali 5. Sehingga jumlahnya sama. Berarti elektron yang terlibat ada 5 di sini. Kalau ditanya valensi dari MnO4 adalah berapa, berarti jawabannya adalah 5. Jadi cara termudahnya teman-teman jika ditanya valensi MnO4, teman-teman bisa melihat koefisiennya reaktan di depannya, koefisien dari Fe. Jadi kalau seperti ini, valensi MnO4 itu ada 5, sedangkan valensi Fe2+ ada 1. Karena koefisien MnO4 ini hanya 1. Itu cara termudahnya untuk menjawab soal yang ada di post-test. Kita melihat koefisiennya saja sudah cukup. Tetapi kalau tidak diberikan tidak diberikan reaksi yang setelah setara, berarti kita cari dulu ya, misalnya hanya dikasih reaksi yang ini, karena ini kan belum ada penyetaraannya. Ini sama ya, nanti dipelajari. Selanjutnya metode bilangan oksidasi. Sama soalnya dengan sebelumnya, jika Sn ditambah HNO3 menghasilkan ini, cara mengerjakannya yang berbeda. Kalau tadi menggunakan metode setengah reaksi, kalau ini menggunakan metode bilangan oksidasi. Pada metode bilangan oksidasi, pertama-tama kita harus melihat perubahan yang terjadi pada atom-atom atau molekul yang mengalami oksidasi atau reduksi dengan hasil reaksi atau hasil oksidasinya. Sn ke SnO2 dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi +4, atau dalam hal ini berarti mengalami perubahan bilox dari 0 ke +4, berarti jumlah perubahannya 4. Kemudian pada bilox N dari +5 ke +4 perubahannya 1, sehingga langsung saja bisa kita masukkan perubahan tersebut ke persamaan ini. Dengan cara menyilangkan perubahan biloxnya. Menyilangkan perubahan bilox Sn dengan N. Sehingga yang 4 ini akan menjadi miliknya HNO3, sedangkan 1 ini akan menjadi miliknya Sn. Maka akan menjadi seperti ini hasil reaksinya. Tetapi kita melihat di sini jumlah oksigennya belum sama, karena di sisi kiri ada 3 oksigennya, di sisi kanan ada, di sisi kiri ada 3 dikali 4, berarti ada 12, sedangkan di sisi kanan ada 8. Karena dalam suasana asam, maka yang kekurangan oksigen harus ditambah dengan H2O, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Hasil ini jika kita lihat di sini ya, ketika menggunakan metode setengah reaksi, hasilnya akan sama. Ini adalah latihan soal lagi yang mungkin nanti bisa dicoba ya teman-teman. Selanjutnya, bilangan oksidasi ini dapat digunakan untuk menentukan nama senyawa. Penamaan senyawa ion biner yang unsur logamnya berbilok lebih dari 1 dan penamaan senyawa ion poliatomik. Berikut adalah tabel penamaan senyawa pada unsur logam berbilok lebih dari 1. Maksudnya berbilok lebih dari 1 itu dia memiliki spesies yang beragam ya. Misalnya kalau pada Fe ini spesies kationnya bisa Fe2+ dan Fe3+. Ada 2 kemungkinan. Berbeda kalau misalnya Na ya. Na itu hanya akan menjadi Na+ saja. Tapi kalau Fe besi itu dia mungkin saja akan mengion menjadi Fe2+ atau mengion menjadi Fe3+, tergantung senyawa asal. Kalau misalnya senyawa asal adalah Fe2O3, berarti dia akan terionkan menjadi Fe3+ ditambah O2- ya.
Tapi kalau dia senyawa asalnya adalah FeOH3, maka dia terionkan menjadi Fe13. Nah, penamaannya seperti pada tabel ini ya. Ini FeCl2 dan FeCl3 sama-sama besi, ya, besi klorida, tapi lebih tepatnya kalau ditambahkan dengan muatan Fe-nya. Misalnya FeCl2 berarti ketika terionkan menjadi Fe2+ ditambah 2Cl-, maka kita beri nama Fe atau besi 2 klorida. Berikutnya besi 3 klorida, dan seterusnya. Nah, berikut ini tabel nama senyawa atom ion poliatomik berdasarkan sistem Stokes. KClO3 bisa kita sebut sebagai kalium hipoklorit. Nama sistem Stokes atau IUPAC-nya adalah kalium klorat 1. Nama ini berasal dari muatan yang dimiliki oleh Cl. Bilox yang dimiliki oleh Cl. Cl biloxnya adalah 1, sehingga di sini kalium klorat 1. Sedangkan pada KClO3, Cl ini biloxnya adalah +5, maka di sini kalium klorat 5. Berikutnya adalah nama senyawa yang memiliki bilox rendah dan tinggi. Yang dimaksud di sini adalah misalnya pada atom merkuri atau Hg atau air raksa ya, hidrargium, HgCl, dan HgCl2. Jika kita lihat bilox Hg di sini adalah 1 dan 2, berarti ada yang biloxnya rendah dan tinggi. Kalau biloxnya rendah dan tinggi, kita memberinya nama sebagai merkuroklorida atau merkuri klorida. Yang biloxnya rendah, kita menggunakan akhiran O. Yang biloxnya tinggi, kita akan menggunakan akhiran I. Merkuroklorida dan merkuri klorida. Kemudian stanooksida atau stanioksida. Contoh yang lain misalnya ferroklorida dan periklorida, dan seterusnya. Jadi yang lebih rendah biloxnya kita gunakan akhiran O. Yang lebih tinggi menggunakan akhiran I. Contoh selain yang ada di sini, misalnya ferroklorida, periklorida, kemudian kuprooksida, kuprioksida ya, Cu, Cu2, Cu+ dan Cu2+ kan dia. Yang Cu+-nya menjadi kuprooksida, kalau yang Cu2+-nya menjadi kuprioksida. Baik, berikut reaksi redoks di sekitar kita, yaitu reaksi redoks pada pengkaratan logam besi, pada pemutihan pakaian, pada penyetruman akumulator, pada ekstraksi logam, dan pada daur ulang perak. Adapun reaksi redoks yang terjadi dalam tubuh kita, misalnya adalah reaksi antara antioksidan dan radikal bebas. Berarti ada reaksi redoks di situ. Antioksidan adalah sebuah reduktor ya, radikal bebas adalah sebuah oksidator. Kalau misalnya teman-teman mendengar bahwa vitamin C itu adalah antioksidan, maka kita bisa memaknai bahwa vitamin C itu adalah reduktor ya, reduktor. Kemudian radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita itu sebagai oksidator. Mereka akan bereaksi untuk saling menetralkan sehingga antioksidan dapat dinetralisir. Karena sehingga radikal bebas dapat dinetralisir. Karena kalau radikal bebas terlalu banyak, tidak dinetralisir oleh antioksidan, maka si radikal bebas tadi berpotensi merusak sel ya, mengganggu sel. Karena dapat berikatan dengan sel-sel tubuh kita, sehingga menyebabkan sel-sel kita rusak. Oke, sepertinya cukup dari saya ya. Kebetulan waktunya juga sudah habis. Saya akan kembali ke Meet. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan ya.